Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai, selamat pagi anak-anak. Apa kabar? Mudah-mudahan kita dalam keadaan sehat ya. Dan sama-sama kita berdoa semoga wabah corona ini cepat berlalu. Dan tepatnya semalam kita sudah melaksanakan upacara ya untuk memperingati Hari Kemerdekaan Indonesia yang ke-75. Bela anak-anak, sebelum kita mulai di sini Ibu akan memperkenalkan diri. Nama Ibu adalah Rizky Afriani SPD, guru mata pelajaran IPS, khusus kelas 8 tingkat SMP. Anak, untuk materi kita hari ini kita mempelajari bab kedua, pengaruh interaksi sosial terhadap kehidupan sosial dan kebangsaan. Di sini ada peta konsep yang harus kita selesaikan 5 poin. Yang pertama, pengertian mobilitas sosial. Yang kedua, bentuk-bentuk mobilitas sosial. Yang ketiga, faktor-faktor pendorong dan penghambat mobilitas sosial. Dan yang keempat, saluran mobilitas sosial. Dan yang kelima, dampak mobilitas sosial. Bela anak-anak, sesuai dengan materi kita yang kita pelajari hari ini. A. Mobilitas sosial. 1. Pengertian mobilitas sosial. Sesuai menurut para ahli, Paul B. Horton, mobilitas sosial adalah suatu gerak perpindahan dari satu kelas sosial ke kelas sosial lainnya atau gerak pindah dari sastra yang satu ke sastra lainnya. 2. Bentuk-bentuk mobilitas sosial. Di sini ada beberapa mobilitas sosial. Yang pertama, mobilitas vertikal, yaitu perpindahan seseorang atau kelompok dari suatu kedudukan sosial ke kedudukan sosial lainnya yang tidak sederajat. Baik pindah ke tingkat yang lebih tinggi atau social climbing maupun turun ke tingkat lebih rendah atau social sinking. 1. Mobilitas vertikal ke atas. Di sini maksudnya apa? Karena adanya peningkatan status kedudukan seseorang atau naiknya orang berstatus sosial rendah ke status sosial yang lebih tinggi. Sekarang Ibu menceritakan beberapa kasus. Yang pertama adalah kasus dari Bu Damaris. Baiklah, dengarkan ya. Bu Damaris adalah seorang guru di salah satu sekolah di Provinsi Papua sebagai guru IPS. Bu Damaris menjalankan tugas dengan baik, bukan hanya mengajar saja. Bu Damaris juga melaksanakan administrasi dengan penuh tanggung jawab. Berbagai kegiatan sekolah yang menjadi tanggung jawabnya dilaksanakan dengan baik. Karena prestasinya, Bu Damaris diangkat menjadi kepala sekolah. Gerak sosial dari seorang guru menjadi kepala sekolah atau naik jabatan pada kasus Bu Damaris merupakan salah satu bentuk mobilitas sosial vertikal. 2. Mobilitas vertikal ke bawah merupakan proses penurunan status atau kedudukan seorang karena adanya perubahan pada hak dan kewajiban. Untuk contoh dari kasus yang kedua yaitu cerita dari Pak Gayus. Pak Gayus adalah seorang anak pengusaha yang memiliki usaha perkebunan teh di beberapa tempat di Jawa Barat. Pak Gayus mengembangkan usaha tersebut yakni bisnis tambangan. Namun usaha pertambangan Pak Gayus tidak berhasil dan terus merugikan hingga akhirnya mengalami kebangkrutan. Kini Pak Gayus memulai sebagai usaha kecil yakni menjadi agen penjualan teh. Gerak sosial Pak Gayus yang mengalami penurunan pada kasus ini juga merupakan contoh mobilitas vertikal. B. Mobilitas horizontal. Maksudnya di sini adalah perpindahan status seseorang atau sekelompok orang dalam lapisan sosial yang sama. Mobilitas horizontal merupakan peralihan individu atau objek-objek sosial lainnya dari suatu kelompok sosial ke kelompok sosial lainnya yang sederajat. Untuk kasus berikut ini yaitu kasus 3 menceritakan tentang mobilitas horizontal.
Pak Zenuri, seorang kepala sekolah di salah satu SMP di Jawa Timur yang sudah 8 tahun menjabat. Dinas Pendidikan memindahkan Pak Zenuri ke sekolah lain dan tetap menjabat sebagai kepala sekolah. Gerak sosial yang dialami Pak Zenuri juga merupakan contoh bentuk mobilitas sosial horizontal. 3. Faktor-faktor pendorong dan penghambat mobilitas sosial. Ada 6 faktor pendorong dan penghambat mobilitas sosial. 1. Faktor struktur, 2. Faktor individu, 3. Faktor sosial, 4. Faktor ekonomi, 5. Faktor politik, 6. Kemudahan dalam akses pendidikan. Ada 2 faktor penghambat mobilitas sosial, 1. Kemiskinan, 2. Diskriminasi. 4. Saluran-saluran mobilitas sosial. Berikut ini merupakan contoh saluran mobilitas sosial: A. Pendidikan, B. Organisasi politik, C. Organisasi ekonomi, D. Organisasi profesi. 5. Dampak mobilitas sosial. A. Mendorong seseorang untuk lebih maju, B. Mempercepat tingkat perubahan sosial, C. Meningkatkan integrasi sosial. Apakah dampak negatif mobilitas sosial? Ada 2. 1. Terjadinya konflik, 2. Gangguan psikologis. Nah, untuk materi kita hari ini cukup sampai di sini. Di sini Ibu akan memberikan beberapa soal dan soal-soal tersebut harus dipecahkan dan jawablah dengan benar. Pertanyaan yang harus kita kerjakan yang pertama, carilah buku biografi orang sukses di perpustakaan, sekolah, atau tempat lainnya. Oke. Bacalah buku tersebut, kemudian ceritakan kembali secara singkat. Untuk poin-poin yang akan kita kerjakan, yang pertama, siapakah orang sukses yang kalian baca? Yang kedua, bagaimana cerita orang tersebut sebelum sukses? Yang ketiga, bagaimana usaha orang tersebut untuk sukses? Yang keempat, apakah orang tersebut dalam berusaha selalu berhasil atau pernah juga mengalami kegagalan? Jadi di sini ada Ibu beri 4 poin tugas kita. Selamat bekerja, mudah-mudahan mendapatkan nilai yang terbaik. Sampai ketemu di video pembelajaran berikutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.